Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Prabowo Gibran hampir dapat dipastikan menang Pilpres 2024. Singkatnya, rakyat sudah memilih. Memang proses penghitungan suara manual berjenjang masih berlangsung. Tapi menurut banyak prediksi, misalnya quick count versi indikator politik, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,17%. Sementara Ganjar Mahfud 16,46% dan Anies Muhaimin 25,38%. Mempertimbangkan margin of error sebesar kurang lebih dari 1% dan kemungkinan kesalahan penghitungan di level TPS yang nggak lebih dari 1%-an, dapat kita simpulkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Saya di sini nggak mau bicarain aspek politiknya. Saya mau bicarain aspek kebijakan yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran, yaitu makan siang dan susu gratis. Teman-teman, yang perlu dipahamin adalah program makan siang dan susu gratis ini pada saat sudah berjalan penuh akan memberi manfaat kepada 82,9 juta balita, anak-anak hingga lulus pendidikan menengah atas, dan ibu hamil. Jadi itu adalah target maksimal yang akan dilaksanakan berjenjang tiap tahun sejak tahun 2025 hingga 2029. Jadi pada tahun pertama, penerima manfaat program ini adalah sebanyak 40% dari target maksimal. Lalu pada tahun kedua, penerima manfaat ini diprediksi akan tumbuh menjadi 70% dan seterusnya hingga mencapai 100% pada tahun terakhir, yaitu 2029. Teman-teman, apa sih urgensi atau pentingnya program makan siang dan susu gratis ini? Pertama, untuk menekan prevalensi atau angka stunting. Memang prevalensi stunting di Indonesia terus turun dan turun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretaris Negara RI, prevalensi stunting di Indonesia pada 2014 ya, saat Pak Jokowi dilantik itu adalah di 37% dan turun terus dan turun drastis menjadi 21,6% pada 2022 kemarin dan ditargetkan untuk terus turun oleh Pak Jokowi hingga mencapai 14% pada 2024 yang masih berjalan ini. Stunting adalah situasi seorang anak yang mengalami gizi buruk akut sehingga tumbuh kembang otak dan badan sangat terhambat. Kerap mereka yang menderita stunting tinggi badannya tidak mencapai batas normal anak seusianya. Yang kedua adalah mencetak generasi emas yang memiliki IQ yang baik pada 2024-5 nanti. Teman-teman, dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, menurut World Population Review pada tahun 2023, tercatat skor IQ rata-rata di Indonesia sebesar 78,49 dan ini adalah yang terendah dari 10 negara ASEAN yang diikutkan dalam pemeringkatan. Kita kemudian bertanya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju 2045 nanti kalau IQ rata-rata orang Indonesia itu yang terendah di kawasan. Sementara kekurangan gizi adalah salah satu penyebab IQ rendah tadi. Dikutip dari kantor berita Tempo.co, spesialis anak, nutrisi, dan penyakit metabolik Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, PhD, bilang bahwa kekurangan gizi sangat berdampak pada tingkat kecerdasan anak. Tidak hanya berhenti di stunting. Kata Prof. Damayanti, menurut penelitian, anak yang pernah mengalami kekurangan gizi buruk di usia 1 tahun pertama kehidupannya, 65% IQ-nya di bawah 90. Artinya, dia hanya mampu sekolah sampai SMP. Teman-teman, kita nggak mau Indonesia yang anak-anaknya bergizi buruk. Kita nggak akan bisa menjadi negara maju kalau kualitas SDM-nya memiliki IQ yang rendah. Oleh karena itu, harus dibuat dan dilaksanakan sebuah kebijakan yang merevolusi gizi anak Indonesia. Selain anak, juga ibu hamil ya adalah penerima manfaat dari program ini karena mencegah stunting dimulai dari saat si ibu sedang mengandung si anak. Jadi sejak saat si ibu mengandung ya hingga saat anak ini tamat SMA atau SMK. Ini penting karena menurut banyak penelitian, pertumbuhan lingkar kepala seorang anak itu berlangsung hingga ia berusia 18 tahun. Dan pertumbuhan lingkar kepala dengan tumbuh kembang otak itu sangat erat terkait. Lalu berapa biaya yang dibutuhkan untuk program ini?
Pada puncaknya nanti, teman-teman, dibutuhkan anggaran sebesar 400-an triliun. Ya, anggaran ini memang besar, tapi nggak ada yang lebih baik daripada menggunakan anggaran untuk investasi pada kualitas sumber daya manusia, anak-anak Indonesia. Lah kita subsidi BBM yang banyak dinikmati orang kaya aja 500 triliun kita bisa. Mosok buat anak-anak Indonesia yang pembiayaannya di bawah angka subsidi BBM, kita malah nggak bisa. Tinggal perkara political will, keinginan dan komitmen politik pemimpinnya aja. Teman-teman, ada nggak sih contoh negara lain yang sudah menerapkan program serupa? Rupanya ada banyak. Lebih dari 70 negara di dunia ini sudah menerapkan program ini, ya dengan variasi dan kekhasannya masing-masing lah. Baik itu negara berkembang maupun negara maju. India, misalnya ya, menerapkan program ini untuk anak berusia 6-14 tahun. Lalu Brazil, sejak 1940-an bahkan ya, sudah menyasar program ini untuk 40 juta anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Swedia, tempat saya tinggal dulu ya waktu menempuh S2, menyediakan 260 juta makanan panas setiap tahun ya untuk siswa berusia 7-16 tahun hingga 16-19 tahun. Teman-teman, menurut berbagai penelitian, program ini berhasil mengangkat pendapatan seumur hidup si anak melalui manfaat-manfaatnya ya sebesar 6% ketika mereka sudah tumbuh nanti. Rasio manfaat terhadap biaya program makan siang gratis ini adalah 7:1. Jadi setiap sen yang diinvestasikan akan berdampak positif senilai 7 kali lipat dari yang dikeluarkan. Sebenarnya masih banyak lagi yang menarik untuk dibahas soal program ini, misalnya teknis implementasinya dan lain-lain. Tapi kita sampai di sini dulu ya, nanti saya akan bahas lagi. Mengutip ilmuwan legendaris Thomas Alva Edison, the doctors of the future will no longer treat human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Para dokter di masa depan nggak akan lagi merawat tubuh manusia dengan obat-obatan, namun menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi. Teman-teman, yuk kita tinggalkan cara berpikir lama, cara berpikir negara berkembang, dan mulai berpikir dengan cara berpikir negara maju. Investasi pada SDM adalah jalan terbaik untuk kita menjadi maju. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.